Kenapa ya di Indonesia kripto itu belum bisa jadi alat bayar, men? Padahal di luar negeri kita tahu beberapa negara itu udah ngebolehin kripto jadi alat bayar mereka. Mereka bisa beli kopi bayarnya pakai Bitcoin. Bahkan sempat El Salvador itu menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi mereka. Sedangkan kita cuma bisa nonton, men. Kripto di Indonesia itu nggak dilarang, tapi cuman sebatas komoditas doang. Walaupun belum lama ini statusnya itu ningkat ya. Terus kenapa sih nggak bisa dibuat alat transaksi di Indonesia? Kenapa? Apa pemerintah tuh takut? Apa gimana? Nah, di sini aku pengen ngejawab lewat videoku ini. Jadi, buat kamu pemain kripto, biar kamu tahu nih posisi kripto di Indonesia saat ini tuh apa, dan kamu bisa ambil posisi, men. Cari peluang selebar-lebarnya. Oke? Tonton videoku sampai selesai biar kamu jadi lebih ngerti. Pertama-tama, aku mau ngasih tahu bahwa di Indonesia itu punya aturan yang tegas banget, men. Dia menyatakan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat transaksi yang sah. Jadi, kalau kamu mau transaksi di dalam negeri, kamu mau beli gorengan, kamu mau beli nasi Padang, kamu mau beli mobil, semua itu harus pakai rupiah. Selain itu, Bank Indonesia, Bank Sentralnya Indonesia itu juga bikin aturan tambahan, men. Yang dimana semua penyedia jasa pembayaran, mulai dari bank sampai fintech, itu nggak boleh memproses segala jenis transaksi menggunakan virtual currency. Jadi, walaupun kamu punya Bitcoin 1000, kalau kamu mau bayar nasi Padang, beli rumah, itu nggak bisa langsung pakai Bitcoin. Bitcoin itu harus ditukarkan dulu ke rupiah, men. Jadi walaupun kamu punya Bitcoin sebanyak itu, nggak bisa langsung kamu gunain untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli McLarenmu warna apa, bos? Nggak bisa langsung, men. Itu harus kamu konversi, harus kamu ubah dulu ke rupiah. Karena emang itu aturan yang berlaku di Indonesia. Tapi jangan salah dulu, bukan berarti di Indonesia nggak boleh yang gunain Bitcoin, bukan. Kripto itu di Indonesia nggak dilarang sama sekali. Bahkan kripto di Indonesia beberapa tahun terakhir ini udah mulai dikasih aturan-aturan yang jelas, bahkan aturannya tegas. Di dalamnya, kripto di Indonesia itu punya status yang jelas, men. Kripto udah jadi komoditas, udah setara sama emas lah. Jadi bisa diperjualbelikan di bursa. Bahkan saat ini status kripto tuh udah naik deh dari tadinya komoditas yang diawasi oleh Bapeti doang, jadi instrumen keuangan digital dan udah mulai diawasi sama OJK. Dan jangan salah, kripto di Indonesia itu udah kena pajak. Jadi pemerintah tuh nggak anti sama kripto, cuman status kripto saat ini itu masih sebagai bahan investasi doang, bahan kayak komoditi emas doang, bukan uang untuk transaksi. Oh, Pak, beli nasi Padang satu Pak, bayarnya pakai kripto ya, pakai Bitcoin ya. Hah? Bitcoin? Kripto? Jual apa Mas? Bayar apa Mas? Nah, itu belum bisa di Indonesia men pakai itu. Harus dirubah pakai rupiah dulu. Dan ada data yang cukup menarik men. Pasar bursa di Indonesia kan kita udah tahu lah ya, paling terkenal tuh paling banyak tuh pasti tentang saham. Iya kan? Kamu udah tahu kan? Tapi faktanya pada data tahun 2024 pengguna kripto di Indonesia itu udah nyentuh angka hampir 20 jutaan user, men. Sedangkan saham di bursa itu cuman sekitar 15 jutaan doang. Artinya perkembangan kripto di Indonesia itu cepet banget. Orang malah lebih banyak bikin akun kripto, men, daripada akun buat beli saham. Mungkin salah satu faktornya adalah video-video tentang Timothy Ronald yang boom meledak di mana-mana. Terus banyak orang yang pengen kaya lebih cepat karena di saham kan kita tahu nggak mungkin tuh di saham dalam waktu 1 bulan 2 bulan nilai sahammu bisa kali 3 kali 10 kali 20 nggak mungkin kayaknya di saham. Kecuali kamu trading tiap hari ya. Mungkin dari satu bisa naik ke dua, dua naik ke tiga, dan itu harus tiap hari. Tapi kayaknya kalau di saham
pergerakannya sama di kripto, lebih cepat di kripto walaupun resikonya juga lebih besar di kripto. Nah, itu mungkin salah satu faktor kenapa orang di Indonesia lebih banyak akun kriptonya daripada akun saham mereka. Lucu kan? Ya, kripto di Indonesia udah mulai menjamur, udah sebanyak itu yang punya. Ya walaupun banyak juga yang rungkat ya, rugi ya. Tapi artinya animo dari masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda nih, pada pengen terjun ke dunia kripto itu banyak banget, men. Walaupun akhirnya memang nggak seaman di saham ya, karena di kripto kan fluktuatif banget kan. Tapi itu tadi, saham yang udah bertahun-tahun, puluhan tahun bisa kesalip sama kripto yang mungkin baru hype 3, 4, 5 tahun belakangan ini. Oke, sekarang kita coba berkaca dan lihat dari negara lain, men, buat kita belajar ya. Aku mulai dari El Salvador. Tahun 2021 itu El Salvador pernah mengejutkan dunia dengan cara apa? Dengan cara menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi di negara mereka. Tapi hasilnya, apakah semua langsung transaksi pakai kripto? Nggak juga, men. Pada saat itu, nggak semua orang di El Salvador itu punya Bitcoin. Akibatnya, nggak semua orang transaksinya pakai Bitcoin. Terus akhirnya pada tahun 2025, sekitar awal tahun lah, itu pemerintah El Salvador mulai melunak, men. Jadi yang tadinya kripto jadi mata uang di El Salvador, sekarang itu udah nggak jadi wajib lagi. Orang transaksi mau pakai kripto ya silakan, pakai mata uang El Salvador juga silakan, bebas sekarang. Jadi statusnya, terutama Bitcoin ya di El Salvador itu kayak sukarela. Kamu sesama pedagang lah. Kamu mau bayar pakai Bitcoin ya boleh, kamu pakai duit ya juga boleh, bebas lah. Terus kita coba geser ke tetangga negara kita yang ada di Asia deh. Aku mau coba geser ke Jepang. Jepang ini beda lagi, men. Jepang itu menganggap kripto sebagai kripto aset. Jadi, mungkin statusnya mirip sama yang di Indonesia ya, komoditas. Kripto bisa dijadikan alat untuk trading, untuk investing, dan itu dijual belikan di bursa mereka. Serta mereka punya aturan yang ketat banget tentang kripto. Bahkan stablecoin yang ada di Jepang itu diatur ketat banget, men. Hanya boleh bank atau lembaga khusus yang menerbitkan itu. Dan stablecoin mereka harus berbanding 1:1 dengan yen. Berarti kalau ada orang transaksi nih di Jepang, bayarnya pakai stablecoin. Nah, di balik layar itu ada yang ngonversi stablecoin itu ke nilai yen. Terus Indonesia gimana? Ya seperti yang udah aku bilang tadi, di Indonesia transaksi hanya boleh pakai rupiah doang. Dan saat ini Bank Indonesia itu lagi sibuk nyiapin proyek rupiah digital dan dinamai sebagai proyek Garuda. Jadi walaupun orang banyak pakai kripto di Indonesia, semuanya terkendali oleh BI, men. Terus kenapa sih kok pemerintah sampai segitunya pengen mengendalikan semuanya? Padahal kan semangat yang ditampilkan, ditimbulkan yang ingin dibawa sama kripto, sama blockchain, sama Web3 itu adalah kebebasan. Kenapa sih? Kenapa sih? Jawabannya stabilitas. Nah, kalau kamu nggak ngerti gini, coba aku kasih gambaran ke kamu. Misal, kamu gaji per bulan itu dibayar pakai 1 Bitcoin. Oke, gajimu hari ini itu nilai Bitcoin sekarang anggaplah 2 miliar ya. Nah, gajimu saat ini itu 2 miliar. Tapi gajimu bulan depan harga Bitcoinnya turun. Mungkin sekitar tinggal 1,8 miliar doang. Jadi gajimu bulan ini dan gajimu bulan depan itu beda, men. Udah kurang 200 juta kan. Nah, itulah yang dipengen sama Bank Indonesia agar tetap stabil. Jadi kalau gajimu per bulan 5 juta ya udah pakai 5 juta aja rupiah, nggak fluktuatif kayak yang ada di kripto gitu. Jadi walaupun rakyat pengen ngerasa bebas kayak semangat yang digaungkan, yang dibawa sama kripto, blockchain, Web3, pemerintah nggak mau ribet, men. Nanti ketika akhirnya nilainya turun, kita sebagai rakyat, sebagai warga nggak tahu apa-apa, kita cuma bisa demo kayak bocah lagi tantrum, yang pagi baik-baik aja, agak siangan dikit seneng-seneng, pasti yang marah-marah nggak jelas. Nggak pengen ngerasain kayak gitu.
Mungkin aku ngerti sih kenapa pemerintah pengen stabilitas, karena emang dari sifat kita juga kan. Ketika gaji kita semisal bulan depan tiba-tiba dipotong atau berkurang nggak tahu kenapa, kita pasti protes kan. Bahkan sampai demo, sampai mogok kerja, kita akan protes nggak mikir nanti gimana, yang penting kita protes dulu, ya kan? Apalagi kalau akhirnya gaji kita dipakai bayarnya pakai kripto, Ethereum, Solana, Bitcoin, dan lain sebagainya, yang di mana asetnya itu nggak tetap harganya. Kita pasti bakal rewel banget, pasti bakal, ya kayak anak tantrum lah. Tapi kita juga harus sadar men, bahwa dunia sekarang lagi bergerak. Sekarang ada stablecoin, sekarang ada CBDC. Stablecoin kayak USDT, USDC, yang di mana kalau USDT itu kalau nggak salah patokannya 1 banding 1 dengan dolar Amerika Serikat. Terus kayak BI juga lagi nggarap rupiah digital kan. Jadi kayaknya kita tuh perlu jalan tengah juga men. Jadi kalau menurutmu ya, kripto tuh di Indonesia itu boleh nggak sih jadi alat bayar menurutmu ya? Atau udah jadi alat trading, alat investing doang? Nah, gimana menurutmu? Coba dong kasih pendapatmu di kolom komentar, kita diskusiin itu. Karena kayaknya kemungkinan ke depan, kemajuan teknologi sekarang itu fokus pembayarannya itu kayaknya arahnya ke kripto deh, mata uang digital deh. Jadi coba yuk kita diskusi di kolom komentar. Kalau videoku ini bisa bikin kamu berpikir dan, oh iya juga ya. Kamu bisa bantu aku dengan cara subscribe, like kalau kamu suka, dan bisa kamu share ke teman-temanmu, ke saudaramu, terserah. Bebas kamu share ke siapapun biar mereka jadi lebih paham. Kenapa aku nggak ngebawain sesuatu yang berat, yang lebih dalam, yang lebih karena kita, apalagi penonton awam, itu harus tahu tipis-tipisnya dulu. Setelah tipis-tipisnya dulu, mereka mulai penasaran. Dari rasa penasaran itu barulah biar mereka cari yang lebih expert, cari lebih lagi, cari lebih banyak lagi. Kalau nggak ada yang ngenalin, ya udah mereka nggak akan coba penasaran, nggak akan coba kenalin. Makanya video ini ada untukmu.